ketika ada permintaan dari masyarakat, terkhusus DKI, saya siap melawan Pak Anies Baswedan. 0,1%. Itu juga yang milih teman-teman partainya doang. Partai tambahan lo kalau tinju kelas bulu. Tidak akan pernah berani melakukan satu lawan kotak kosong. Kalau dia berani, saya jamin Jakarta bisa bikin dia kalah dengan kosong. Tapi Anies kelihatannya akan diposisikan sebagai penantang yang tidak punya dukungan itu. Pola ini akan dipakai juga untuk memastikan bahwa hanya calon Pak Jokowi yang boleh menang di dalam Pilkada DKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Sepertinya benar-benar ya Pak Anies tidak akan bisa maju di Pilgub DKI, karena nyatanya partai yang sudah benar-benar mendukung Pak Anies maju malah justru sudah injury time, justru malah nyerong. Seperti PKB, yang dimana sepertinya PKB akan mengusung Kaesang menjadi gubernur. Dimana ketika itu Kaesang hendak pergi ke Amerika bersama dengan istrinya ya, yang dimana Kaesang sudah melupakan lah DKI gitu. Tiba-tiba balik lagi guys. Dan Kaesang sendiri yang mengatakan tidak takut jika harus bertempur melawan Anies dan juga RK. Tapi yang bikin seru lagi guys, ini Pak Ahok sendiri mengatakan ya, Pak Ahok gak akan percaya kalau Kim Plus akan membiarkan orang lain maju di Pilgub DKI, di mana walaupun kotak kosong pun Kim Plus tak akan berikan peluang untuk itu. Dimana di sini strateginya akan menghadirkan lawan dari Kaesang itu adalah orang sendiri, orang dalam sendiri. Wah, ini benar-benar luar biasa sini ya, kebusukan politik semakin nyata guys. Begitupun nanti komentar dari Bung Rocky Gerung. Oke teman-teman semua, ini juga komentar dari para netizen ya. Kita lihat videonya. Ketika ada permintaan dari masyarakat, terkhusus DKI, saya siap melawan Pak Anies Baswedan. Saya pun juga siap untuk melawan Pak Ridwan Kamil. Bentar dulu nih, ini rakyat yang mana nih yang meminta beliau untuk maju ke DKI? Padahal surveinya waktu itu di Litbang Kompas aja cuma 1%. Dan banyak netizen yang mengatakan itu 1% itu paling ya orang-orang dalamnya saja juga gitu. Aduh, luar biasa sekali ya. Padahal rakyat itu masih menginginkan Pak Anies untuk maju di DKI, malah justru dijegal. Kita lanjut lagi guys. Bujuk buneng. Pohon kermek, adanya belimbing sayur. Bilang lawan Pak Anies berani, lawan RK berani. 0,1%. Itu juga yang milih teman-teman partainya doang. Partai tambahan lo kalau tinju kelas bulu. Kalau umpamanya nasi goreng ya, lu kerupuknya. Bukan inti. 1% mau berlaga di Jakarta. Ngimpi kali. Ini berita yang ngeri-ngeri sedap. Golkar dukung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat 2024. What does it mean? Apa artinya? Artinya adalah Golkar tidak mendukung Ridwan Kamil untuk Pilgub Jawa Barat. Artinya lagi, Ridwan Kamil akan ditarik ke Jawa Barat. Artinya lagi, Ridwan Kamil akan berpasangan dengan Kaesang. Artinya lagi, Ridwan Kamil dan Kaesang akan melawan kotak kosong karena calon lain akan dilumpuhkan dengan cara memborong semua partai politik. Kalaupun ada satu yang ditinggalkan tidak bisa calon. Dalam konteks ini PDIP mungkin ditinggalkan. Itu yang dinamakan Kim Plus. Jadi partai-partai Kim, 4 partai itu, yaitu Gerindra, Golkar, kemudian Demokrat, dan PAN, itu akan ditambah dalam partai-partai dalam koalisi perubahan, yaitu PKB, Nasdem, dan PKS. Maka terjadilah Grand Coalition dan PDIP tidak bisa mencalonkan calonnya sendiri, mau Anies, mau Ahok, karena yang punya kursi P3 cuma 1, kemudian Perindo cuma 1.
dengan kursi tersebut maka tidak akan ada calon lain kecuali pasangan RK dan Kaisang. Nanti di tengah jalan RK akan dimenterikan dan Kaisang yang akan menjadi gubernur. Kalau skenarionya mulus, itu yang saya dengar. Makanya bisa aja. Saya berani jamin kalau Kim Plus itu bisa hanya bikin satu calon pun, mereka tidak akan pernah berani, ini ucapan saya nih, bukan saya nantang orang ya, tidak akan pernah berani melakukan satu lawan kotak kosong. Kalau dia berani, saya jamin Jakarta bisa bikin dia kalah dengan kosong. Makanya akan terjadi mungkin pola ada calon independen yang muncul. Bisa dilihat kalau karena kan Saya nggak tahu, karena nggak gampang ngumpulin, kan dulu kan udah independen nggak bisa lolos toh, bikin list kasih sesuai tuh lolos. Nah itu bisa kita melihat. Saya kira kalau Kim Plus berhasil, dia pasti akan lawan calon independen. Gimana? Ngeri-ngeri sedap kan? Ini menurut pandangan dari Pak Ahok ya. Wah, bener juga sih kata netizen ya. Kalaupun lawan kotak kosong, kayaknya kotak kosong yang menang. Jadi bagaimana mereka harus mempersiapkan bahkan jangan sampai lawan kotak kosong. Kan ngeri nih. Wah. Kita lanjut lagi guys. Mohon dukungannya. Tenang saja, pasti kita dukung penuh. Saya sudah ada di sini membawa Indonesia ke kebun binatang. Tugas kita sekarang Binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? melanjutkan dan menyempurnakan Kebun binatangnya. Merdeka. Iya, saya menghindar sedikit dari arena pertandingan panjat tebing. Tetapi kita mesti lihat juga arena lain di Jakarta itu panjat kekuasaan, dan kelihatannya akan ada jegal-menjegal di situ. Yang mulai terlihat polanya adalah Anies akan dihadapkan pada satu dilema bahwa dia tidak punya dukungan partai politik, dan itu menunjukkan bahwa kompetisi tidak akan berlangsung di dalam pilkada DKI Jakarta. Tetapi kita ingat bahwa keterangan-keterangan akademis, kritisi, para pengamat sosial mulai memperlihatkan bahwa memang ada kecurangan dimulai dari awal. Jadi sesuatu yang tidak diinginkan seharusnya dibiarkan berkompetisi sampai dia betul-betul hancur bahkan atau dikalahkan. Tapi Anies kelihatannya akan diposisikan sebagai penantang yang tidak punya dukungan itu. Karena potensi Anies untuk bertanding di DKI itu adalah potensi yang secara klasik sudah dia buktikan. Nah, kita mau coba menganalisis sebetulnya apa yang terjadi dalam bangsa ini sehingga gagal untuk mengucapkan kejujuran dalam berpolitik itu. Buat apa menjegal Anies tuh? Kalau Anies mau dimasukkan dalam kotak sampah, tapi penantangnya itu akan dimasukkan penantang kotak kosong, sama aja kan. Jadi tidak ada semacam kegembiraan, apalagi semacam sportivitas di dalam pertandingan politik. Nah, kita mulai melihat gejala itu di dalam politik DKI, dan orang akan mengingat lagi bahwa Pak Jokowi memang nggak kapok-kapoknya untuk mengendalikan demokrasi, dan itu adalah memperburuk citra Indonesia di luar negeri. Pola ini akan dipakai juga untuk memastikan bahwa hanya calon Pak Jokowi yang boleh menang di dalam pilkada DKI. Nah, sekarang ketika demokrasi sudah dihidupkan, justru Jokowi yang mulai memangkas dan mengendalikan politik. Nah, kemampuan ini atau kemampuan buruk Jokowi ini akan dihitung orang sebagai kutukan pada demokrasi Indonesia. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Bung Rocky Gerung ya. Kutukan untuk demokrasi Indonesia. Nyatanya memang seperti itu guys. Yang akhirnya banyak juga netizen ya yang membuat video mengenai 18 dosa Jokowi yang ditulis oleh Tempo. Kalian bisa ngeliat ya di video-video gue sebelumnya. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ini karena masih ada juga ya orang yang senang dengan kegagalan Pak Anies untuk nyagup di DKI. udah pernah berharap banget jadi presiden sampai ngehina lawannya 11 dari 100, taunya kalah total gak, Dek? Jangan ya, Dek ya. Jangan cari musuh ya, Dek ya. Terus habis kalah capres sudah pernah ngomong sendiri sama lukisan gak, Dek? Jangan ya, Dek ya. Nanti keterusan loh, Dek, ngomong sendirinya, Dek. Lah terus sudah pernah ngemis dukungan dari lawan yang kamu hina tadi gak, Dek? Jangan ya, Dek ya. Malu toh, Dek. Masa udah kamu hina-hina, kamu ejek-ejek, terus sekarang minta dukungan untuk nyalon gubernur, Dek.
Muka mau taruh di mana tuh, Dek? Malu lah, weh. Belakangan ini di FYP gue lewat ya beberapa kali gitu kan, Pak Anies dibilang merasa terhormat ketika mendapatkan dukungan Pak Prabowo. Kolom komentarnya banyak yang nge-hate, terus habis itu bilang anak abah dan segala macam gitu ya. Di sini gue cuma pengen komentar ke kalian kalau misalnya ini adalah hal yang sangat lumrah. Makanya jangan terlalu sakit hati ketika kalian itu berpolitik, oke? Karena politik itu lawan bisa jadi kawan kapanpun ketika itu menguntungkan. Dan sebenarnya semua orang yang dalam politik itu adalah orang yang opportunities. Ketika ada kesempatan ya diambil gitu, ketika dikasih kepercayaan ya udah diambil, dilakukan gitu loh. Dan gue bingung banget dengan orang-orang yang pada baper kemarin waktu lagi Pilpres 2024. Ketika Anies ngatain Pak Prabowo dengan kasih nilai 11/100 ataupun gimana pun di debat Pilpres yang kemarin, ya itu sah-sah aja. Dan apa yang dilakukan saat ini, kalimatnya semuanya itu tidak memalukan. Karena begitulah politik itu dinamis teman-teman, berubah-ubah. Jadi kalian gak perlulah saling sakit hati gitu ya. Mungkin kalian lihat mereka di luar kayak saling serang gitu, tapi kenyataannya mereka itu ya berteman satu sama lain gitu. Dan begitu juga dengan sosial media seperti yang kalian bisa lihat. Gak usah terlalu baper sama politik, karena politik itu intinya adalah kepentingan gitu ya. Lu punya kepentingan, lu jadi temen gue. Kita gak punya kepentingan yang sama, ya udah kita tidak berteman. Segampang itu, semudah itu gitu kan. Kalian mau nge-hatein Pak Anies juga, semua lawan politikusnya tahu kok memang ya seperti itulah politik. Jadi kayak fine-fine aja gitu loh. Sebenarnya gak ada yang perlu di-hate sih dari Pak Anies ini, gue lihat. Daripada pusingin politik gitu ya, lebih baik kalian pusingin diri kalian sendiri. Tuh beras di dapur masih ada nggak tuh? Jangan lupa beli beras. Oke, segitu aja dari gue. Semoga paham. Peace, love, and go. Nah itu tadi ya buat abangnya tadi ya. Coba lihat dulu, tengok dulu beras di belakang masih ada nggak tuh. Jangan ya Dik ya. Ketika Anies kalah jumlah suara dalam Pilpres, tapi Anies tetap jadi pemenang. Dia trendsetter politik menurut saya. Karena kenapa? Di tengah-tengah politik mobilisasi yang begitu kuat, yang membutuhkan logistik begitu kuat, Anies bisa mendapatkan suara lebih besar daripada calon lain. Kan gitu kan? Nah artinya apa? Ada harapan di situ. Nah kalau kita melihat konteks politiknya, ada pesan yang dikirimkan oleh masyarakat Indonesia terhadap para ketua-ketua partai. Bahwa kalau kau mau demokrasi ini kuat di Republik ini, kembalikan kepercayaan, maka calonkan orang yang menjadi harapan masyarakat. Tidak semua masyarakat itu pragmatis. Kalau kemudian masyarakat Indonesia menjadi pragmatis, itu karena ulah ketua-ketua partai mencalonkan orang berdasarkan kehendak dia, bukan kehendak masyarakat. Dan itu dijawab oleh Anies dalam Anies Imin ketika kemudian Pilpres. Oke, tapi Caimin apakah diharapkan masyarakat waktu itu? Kalau nggak diharapkan masyarakat kan PKB nggak mungkin bisa jadi pemenang keempat. Apapun kata orang tentang Imin, di tangan Imin PKB ini dari satu pemilu ke pemilu berikutnya naik terus. Tentunya kalau dia tidak diharapkan oleh masyarakat, PKB akan di tangan Imin akan semakin mengecil. Hancur lebur kalau Anies memimpin. Hancur lebur lah memang. Betul-betul hancur lebur. Apa? Korupsi hancur lebur. Dinasti hancur lebur. Ya kan? Kriminal hancur lebur. Narkoba hancur lebur. Udah pasti hancur lebur. Pokoknya yang bersifat-sifat itu merugikan negara pasti hancur lebur banti Anies. Memang hancur lebur kalau Anies memimpin. Ya kan? Nah, korupsi, kejahatan, kriminalitas, semuanya hancur lebur dibuat Anies, ya kan? Tapi kalau kebaikan pasti meroket, ya kan? Pendidikan, kecerdasan bangsa pasti meroket ya kan? Salam perubahan, Pak Anies Baswedan, pemimpin Jakarta nanti, insya Allah. Rekan-rekan, sekiranya memang Pak Anies tidak memiliki tiket sebagai calon gubernur Jakarta lewat jalur partai, masih ada jalur independen. Karena ini sangat memungkinkan. Elektoral Pak Anies itu tinggi di Jakarta. Kalau Jakarta itu 10 jutaan penduduknya, itu cukup membutuhkan 7,5% dari pemilih tetap Jakarta, dan itu saya yakin sudah terpenuhi, bahkan melampaui itu pun bisa sebenarnya. Ya, tidak ada jalan yang tidak bisa ditembus insya Allah kalau kita mau berjuang dengan sungguh-sungguh. Peristiwa ini mungkin masih isu, tapi kita tetap waspadai, karena siasat-siasat licik di luar sana itu masih terus berjalan untuk menjegal Pak Anies. Kim terbentuk Koalisi Indonesia Maju dengan Ridwan Kamil sebagai calon gubernurnya, dianggap hanya akan bertarung sendirian. Lupa kalau ada jalur independen juga kalau partai-partai mengusung itu. Dan ini juga akan menjadi batu ujian kepada partai-partai yang selama ini kita anggap solid.
PKS kita lihat apakah tetap solid. Walaupun tetap solid ya mendukung Pak Anies, tapi kan tetap tidak bisa. Karena PKS ini kan sudah mengunci dengan Sohibul Iman. Ini malah dianggap sebagai siasat licik kan oleh teman-teman, menyesatkan. Karena dengan begitu membuat partai-partai yang lain tidak ingin segera mendukung karena sudah dikunci oleh PKS. Ala kulihal, whatever gitu ya, sejauh mana ini akan berjalan, apakah PKS akan menjadi bagian tetap dalam perubahan ini, karena kemarin juga cukup mengecewakan, walaupun punya alasan sendiri di Sumatera Utara itu, ya silakan baca sendiri. Tapi, dan juga PKB masih belum jelas, Nasdem bahkan katanya melirik Kim juga, dan ini cukup mengkhawatirkan teman-teman pendukung Pak Anies. Nggak usah khawatir teman-teman, kalau memang jalannya Pak Anies bisa akan tetap naik. Qadarullah. Nah, salah satunya lewat jalur independen. Nah, kalau jalur independen, teman-teman relawan harus segera bekerja keras. Karena selama ini kan dianggap bahwa kekuatan partai itu satu-satunya. Padahal sebenarnya kekuatan sesungguhnya itu ada pada rakyat. Kalau rakyat berjuang dengan sungguh-sungguh, insya Allah jalan ini akan mulus. Dan kalau Pak Anies lewat jalur independen, menurut saya ini juga membuat Pak Anies lebih gagah, staminanya lebih bagus, karena tidak terikat untuk balas jasa dengan partai manapun. Dan insya Allah juga menjadi cikal bakal berdirinya partai yang akan mengusung Pak Anies. Ini menurut saya, ya, bagaimana menurut teman-teman, tetap berjuang, ya, semoga Pak Anies dimudahkan jalannya. Ya, setuju banget sih kita ya. Kalau memang Pak Anies nanti bisa maju di jalur independen itu sungguh sangat lebih baik gitu kan. Dimana memang rakyat Jakarta masih menginginkan Pak Anies untuk menjadi presiden. Kata abang tadi ini kan sebenarnya kekuatan itu di rakyat ya. Kalau misalnya rakyatnya bersatu terus mengusung Pak Anies, insya Allah Pak Anies bisa maju ya. Ya oke lah, mudah-mudahan lah Jakarta dipimpin oleh orang yang benar gitu ya, di mana nanti korupsi, kolusi, nepotisme itu bisa hilang gitu loh, dan rakyatnya bisa semakin cerdas. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.